Shalom teman-teman semuanya. Mazmur 128 ayat 1 berkata, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Wah, keren banget ya ayat Alkitabnya teman-teman. Tapi nggak terasa ya kita udah mendekati bulan Natal. Bang Tipan udah beli baju Natal belum? Udah nih, udah kugonikan di pajak melati. Kalau kamu? Aku juga udah kegonikan. Oke. Kalau teman-teman gimana? Udah digonikan belum bajunya di pajak melati? Semoga udah ya. Pertemuan doa JC pada bulan November ini diadakan pada tanggal 16 November 2025, mulai dari jam 3 sampai selesai. Pertemuan doa JC ini diadakan di Gedung Menara Doa GBI Rumah Persembahan. Bagi teman-teman frontliners diwajibkan untuk ikut di ibadah kali ini ya. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Stop. Nah teman-teman, JC juga menyediakan bidang pelayanan loh. Ada di bidang musik, WL singer, sound engineer, pendoa, aser, dan creative ministry. Bagi teman-teman yang ingin melayani atau rindu melayani, bisa mendaftarkan dirinya ke kakak-kakak pembina yang ada di cabang sana. Nah teman-teman, pada bulan Desember nanti, JC akan mengadakan baksos nih. Oleh karena itu, kami mengundang teman-teman semuanya untuk bergabung dalam 10K untuk mereka. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyisihkan uang jajan kita dan menjadi berkat untuk sesama kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberi, teman-teman bisa memberi kepada kakak-kakak pembina di masing-masing cabang atau melalui nomor rekening yang tertera di layar dengan menambahkan angka 1 di nominalnya. Yuk menjadi berkat bagi sesama. Woi Lekning, kurang terang. Siap bang. Teman-teman, bagi kalian yang ini doakan, sampaikan doa-doa kalian melalui JC Prayer Corner. Kalian juga dapat meminta JC Prayer Card melalui kakak pembina di cabang kalian masing-masing. Atau kalian juga dapat mengisi link yang tertera di layar berikut. Ditunggu ya teman-teman. Ditunggu ya teman-teman. Nah, teman-teman ingin start teduh YouTube JC solusinya. Teman-teman, JC punya YouTube channel loh, yaitu H Junior Church GBI. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena di YouTube JC itu berisi konten-konten yang pastinya menarik dan memberkati. Contohnya adalah playlist saat teduh. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui kotak persembahan yang tersedia di masing-masing cabang atau melalui QR Code yang tertera di layar. Sekian JC News dari kami. Saya Steve Richard. Saya Jeremy Ginting. Saya Eugene Sembiring. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kan ku sering
Setiamu lebih dari hidup bagi kami, Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan, ku
Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi di ibadah online JC pada bulan yang baru. Tidak terasa teman-teman, kita kembali lagi di bulan yang baru. Tapi sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak undang kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk teman-teman, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami dapat berkumpul melalui ibadah online JC. Tuhan, kami percaya hari ini kami mau diperlengkapi oleh firman-Mu. Bila Engkau memberkati teman-teman yang mendengarkannya Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah semuanya ini Tuhan bukan kemuliaan hamba-Mu yang terjadi, tapi kemuliaan-Mu saja yang terjadi. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami siap serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi kakak sapa kita semua. Tidak terasa teman-teman, bulan November ya, kita udah melalui bulan Oktober dan kita memasuki di bulan yang kedua dan terakhir. Tidak terasa kita udah mau mengakhiri 2025 teman-teman, dan bulan depan sudah Natal saja teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masuki Natal, kita harus melalui dulu bulan ini November. Nah, teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti biasa. Ada nih tema yang akan diberikan oleh gereja kita. Nah, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung aja kakak akan kasih tahu bahwa tema bulan ini gereja itu menyampaikan bahwa tentang pengertian koneksi. Ya, apa yang kita mau bahas ada pengertiannya. Nah, tapi judulnya adalah koneksi ilahi membawa berkat bagi keluarga besar. Nah, jadi teman-teman, koneksi ilahi membawa berkat yang besar bagi keluarga, atau divine connection brings great blessings for the family. Itu diambil dari Mazmur 128 ayat 1-6. Nah, jadi teman-teman, pastikan kita mau diberkati, pastikan siapkan hati kalian yang terbaik, dan kita akan menerima firman Tuhan hari ini. Nah, sesuai dengan judul yang tadi, itu ada kita dengar tentang suatu kata yaitu keluarga. Nah, pertanyaannya, judul hari ini apa Kak? Nah, judul hari ini kita mau bahas judul JC sesuai dengan flyer yang udah kalian lihat. Itu judulnya Living in Christ, Blessed in Family. Yang artinya hidup dalam Kristus pasti diberkati juga dalam keluarga. Tapi kenapa sih Kak kita mau bahas tentang keluarga ini? Emang ada apa dengan bulan November ini ya teman-teman ya? Kita bahas tentang keluarga. Kenapa? Karena ada tujuannya teman-teman. Kita barusan kalau misalnya penanggalan kalender Yahudi ya teman-teman, seperti yang kita tahu, kita udah memasuki tahun Yahudi yang baru. Nah, kebetulan nih di tanggal 6 Oktober dan 13 Oktober kemarin, bangsa Yahudi dalam kalendernya itu mereka merayakan yang namanya Sukkot 5786. Nah, jadi teman-teman, Sukkot itu adalah hari raya Pondok Daun yang biasanya itu mereka rayakan pada saat perjanjian lama itu, mereka rayakan itu bersama keluarga. Nah, jadi teman-teman, secara spesifik hari ini, bulan ini kita bahas tentang tema keluarga, ya karena kita juga merayakan suatu hal yang namanya perayaan Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot 5786. Nah, jadi teman-teman, itulah alasan kenapa tema ini dibawakan. Nah, tapi kalau kita kembali lagi ke tema kita, Living in Christ, Blessed in Family. Nah, secara kita tahu bahwa kita mau hidup dalam Tuhan. Koneksi ilahi kita, divine connection kita bersama Tuhan, itu yang akan membawa berkat bagi keluarga kita. Pengertiannya itu kan kasih kalian bingung ya. Apa sih Kak maksudnya itu? Nah, kakak akan membagikan kepada kita apa sih arti dari hubungan atau koneksi ilahi kita membawa berkat yang besar bagi keluarga. Nah, sesimpel dari pengertiannya aja, hubungan kita dengan Tuhan, ya mungkin jam saat teduhmu, jam doa kamu, atau hubungan kamu secara personal dengan Tuhan, itu akan mempengaruhi berkat-berkat yang kamu terima di dalam keluarga. Sesimpel itu aja. Berkat, sukacita, damai sejahtera yang kamu rasa selama ini kamu dapat dalam gereja, dalam kehidupan ini, dalam keluarga kamu khususnya, itu ada pengaruhnya dari hubungan ilahi tadi atau koneksi ilahi tadi. Nah, pertanyaannya kan satu, kenapa sih keluarga itu penting Kak? Sampai itu yang di-mention. Kenapa sih keluarga itu yang di-mention yang akan mendapatkan berkat besar karena hubungan kita sama Tuhan? Nah, kita mau buka dari Kejadian 2 ayat 18 dan Kejadian 1 ayat 27-28. Di sini kita mau belajar bahwa kenapa keluarga itu penting. Poinnya adalah karena keluarga itu dari semula adalah rancangan Allah dan itu merupakan inisiatifnya Allah. Dari ayat ini aja kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah berfirman di Kejadian 2 ayat 18, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia."
Nah, di ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah ketika menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, ketika Tuhan melihat Adam seorang diri, Tuhan pun berkata, tidak baik bahwa manusia itu hidup sendiri. Nah, jadi secara inisiatifnya Allah di Kejadian 1 ayat 27-28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di ayat 28-nya Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi dari ayat ini, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, teman-teman. Yang bisa dikatakan kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu bersatu, itu disebut sebagai keluarga. Nah, jadi Adam dan Hawa itu punya anak Kain dan Habel, maka mereka disebut sebagai keluarga. Itu memang sudah diciptakan oleh Allah, karena itu adalah perintah pertama Allah. Kamu baca dari ayat 28 tadi. Lalu berfirman Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Sesimpel Tuhan Allah itu memberikan perintah pertama kepada manusia itu, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, itu adalah perintah pertama di Perjanjian Lama, teman-teman. Itu adalah Tuhan berkata bahwa manusia silakan untuk membuat keluarga yang sebanyak-banyaknya, penuhilah bumi. Intinya seperti itu. Nah, jadi kenapa keluarga itu penting? Ya karena ini. Karena perintah pertama Allah kepada manusia adalah untuk menghasilkan keluarga, teman-teman. That's why bulan ini kita bahas tentang keluarga. Nah, pertanyaannya kan tadi berkat yang besar ya katanya ya. Berkat yang besar itu apa aja, Kak? Nah, kita mau belajar dari Mazmur ayat kita tadi 128 ayat 1 sampai 6. Nah, tidak afdol kalau misalnya kita tidak baca. Nah, Kakak bantu baca di Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera Allah atas Israel. Amin. Amin. Ini dari perikopnya aja kamu bisa lihat berkat atas rumah tangga. Nah, rumah tangga itu kan adalah keluarga. Nah, jadi kita bedah satu-satu. Berkat apa aja yang Tuhan sediakan. Nah, poin-poin nanti akan dibahas di minggu-minggu berikutnya. Tapi kakak akan membahas secara general saja, secara garis besarnya. Nah, yang pertama adalah berkat yang pasti keluarga kita akan berbahagia dan terpelihara dengan baik. Dari ayat kedua aja tadi kita bisa belajar bahwa engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Seperti misalnya keluarga kamu, papa mama kamu kerja, jerih payahnya itu nggak akan sia-sia, teman-teman. Kamu yang belajar bersusah payah untuk mengejar nilai, itu tidak akan sia-sia, teman-teman. Itu kan pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Karena itulah jadinya baiklah keadaanmu. Nah, dari ayat yang kedua itu kita bisa belajar bahwa kita ketika membangun hubungan kita sama Tuhan, berkat yang pertama adalah kita pasti berbahagia dan terpelihara oleh Tuhan dengan baik. Amin. Amin. Yang kedua, di ayat ketiga kita bisa belajar bahwa istrimu kan di sini berkata akan menjadi seperti pohon anggur, anak-anakmu akan tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Itu artinya apa, Kak? Sesimpel bahwa keluarga kita akan bertumbuh. Bertumbuh itu bukan secara jasmani aja, bertumbuh secara tinggi, secara berat badan dan lain sebagainya, tapi bertumbuh secara rohani. Spesifiknya itu dalam iman, kasih, dan karakter. Nah, spesifiknya nanti akan minggu kedua kita akan bahas. Judulnya mulai dari aku. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Apa sih yang akan berubah? Apa sih akan bertambah dalam kita? Yaitu iman, kasih, dan karakter. Jadi kalau misalnya kita membangun hubungan kita sama Tuhan, berkat yang kedua adalah kita akan diubahkan secara rohani, teman-teman. Nah, apa aja? Jangan lupa patengin ibadah minggu depan, teman-teman. Yang terakhir adalah yang poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga itu ada ayat 5 dan 6. Nah, di ayat keempatnya kan diulang lagi, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu akan menghasilkan berkat-berkat ini. Ayat kelimanya kalau kamu baca, itu menceritakan tentang berkat yang awalnya dari keluarga kita akan mengalir ke sesama, ke komunitas kita, yaitu JC, dan bahkan ke bangsa-bangsa, teman-teman. Itu udah pasti, itu janji Tuhan. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita udah belajar
berkat-berkat apa aja yang kita bisa dapatkan ketika kita membangun koneksi ilahi yang baik dengan Tuhan. Dan percayalah akan ada berkat yang besar, 3 poin tadi yang bisa kamu bawa pulang sekarang. Oke, contoh tokohnya menutup ada keluarga Nuh di Kejadian 6 ayat 9, kamu bisa baca sendiri. Itu riwayat Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, dan seorang orang dari antara orang-orang yang sejamannya. Jadi Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, teman-teman. Jadi kamu bisa hidup bergaul dengan Allah. Berkatnya apa Nuh yang dapatkan? Nah, ketika air bah itu terjadi, keluarganya hanya satu-satunya yang diselamatkan, teman-teman. Luar biasa itu, teman-teman, kan? Berkat itu cuma satu contoh yang kakak mau kasih, tapi banyak contoh kamu bisa lihat keluarga Yusuf, keluarga siapa lagi? Banyak keluarga di cerita di Alkitab yang kamu bisa pelajari. Tapi hari ini kita mau belajar dari Nuh, ketika ia taat sama Tuhan, ketika disuruh bangun perahu, ya kan, atau bahtera di atas gunung, dia tetap jalanin, teman-teman, walaupun dianggap gila. Nah, tapi berkatnya apa? Satu keluarganya diselamatkan. Itu adalah berkatnya. Oke, diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Yuk teman-teman, kakak akan akhiri, kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami tahu hari ini ada berkat yang besar ketika kami membangun koneksi ilahi kami bersama-Mu Tuhan. Dan berkat yang besar itu tercurah atas keluarga kami. Kami telah belajar hari ini banyak berkat yang bisa kami klaim Tuhan. Karena Engkaulah empunya yang memiliki janji itu atas keluarga kami. Ketika kami membangun hubungan kami percaya berkat itu bisa kami dapatkan. Dan berkat itu mengalir atas hidup kami, atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati teman-teman yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam kesehatan, dalam studi, dalam keluarga kami semuanya Engkau berkati dengan damai sejahtera, sukacita, dan luar biasa semuanya Tuhan dalam perekonomiannya. Terima kasih Tuhan, bila kami mau mendoakan Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, di mana kami tempati juga kota Medan, dan Engkau berkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, Engkau yang turut campur tangan dalam kebijakan, segala kebijakannya itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mendoakan buat kota kudusnya Tuhan, Yerusalem, kami mengangkat tangan, bila ada Shalom Yerusalem bagi kota kudusnya Tuhan, biarlah diberkatilah dengan damai sentosa Allah. Dan kami percaya ketika kami mengasihi dan mendoakan kota kudusnya Tuhan, ada berkat juga yang akan mengalir bagi hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sebab kami mau berpisah satu sama lain, Engkau pertemukan kami dengan orang yang kami kasihi tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Ya teman-teman, kita angkat tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa. Bila Engkau pulang, Engkau mengakhiri live ini menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, yang akan menyongsong kita di awan-awan yang permai. Biarlah yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.